Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali pada acara program live yang akan diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Buana Surabaya. Telah hadir bersama kita di sini salah satu putra Universitas PGRI Buana Surabaya yang sekaligus sebagai guru besar di kampus tercinta kita, kampus Semangat Pagi, Profesor Insinyur Pungki Slamet Wisnu Kusuma. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Bagaimana, sehat untuk hari ini? Alhamdulillah, Prof. Hari ini kita mendapat kabar yang sangat luar biasa, yaitu perguruan tinggi kita, Unipa Surabaya, masuk ke dalam 5 besar perguruan tinggi dengan kategori penerima judul penelitian terbanyak berdasarkan klaster madya. Kalau menurut saya ini merupakan hadiah yang luar biasa, Prof. Karena bertepatan dengan peringatan Disnatalis Unipa Surabaya yang ke-52. Berbicara tentang penelitian, sekilas saya membaca tentang topik penelitian Profesor yang mungkin pengalaman riset-riset Profesor Pungki ini yang sudah tidak diragukan lagi ya, Pak. Tentang rangsangan produksi ikan dan non-ikan melalui laser punktur. Ini merupakan hal yang baru bagi saya yang mungkin rumpun ilmunya itu sangat berbeda dengan Prof. Pungki ya. Tapi mungkin ini merupakan tambahan ilmu untuk kita sebagai dosen muda. Sebenarnya laser punktur itu kenapa sih Profesor mengambil topik ini? Laser punktur sendiri itu seperti apa, Prof? Terkait dengan sesuai dengan topik terkait dengan masalah reproduksi ikan. Selama ini reproduksi ikan itu banyak perlakuan-perlakuan yang diberikan pada ikan. Kalau kita itu intinya itu pokoknya kita harus dapat menyediakan induk matang gonad. Induk matang gonad itu berlaku untuk ikan dan non-ikan. Harapannya apa kalau induk matang gonad? Induk itu akan segera memijah dan akan memproduksi anak, kan gitu ya. Jadi memproduksi kalau di ikan itu adalah benih ikan. Terus kalau di non ikan ya benih kayak udang, kayak benihnya kepiting dan seterusnya. Yang selama ini mengalami kesulitan untuk pengadaan induk-induk matang gonad, baik itu ikan atau non ikan. Nah, mengapa dikatakan sulit? Kebanyakan petani-petani yang ada di Indonesia ini kebanyakan tidak menggunakan perlakuan-perlakuan. Jadi cuman dia berdasarkan alam. Jadi dia kawin alam gitu. Jadi kawin alam yang tanpa terstimulasi. Nah, kawin alam itu kelemahannya itu benih yang didapat tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama adalah sebetulnya kebutuhan protein itu kan untuk masyarakat itu protein itu bisa bersumber dari ternak besar, bisa juga ternak kecil, non ternak, terutama ikan dan krustasea. Nah, untuk memenuhi kebutuhan protein sendiri itu di Indonesia ini masih belum semuanya terpenuhi. Contoh misalkan kalau berasal dari dagingnya sapi ya harganya mahal. Tentu kita tahu sendiri pendapatan penduduk di Indonesia ini masih kebanyakan itu ya masih rendah, sehingga kalau beli untuk daging ya daging yang bisa dikonsumsi biasanya ya dagingnya ayam gitu. Kalau bisa juga protein yang berasal dari ikan. Nah, kebanyakan itu yang ikan itu ternyata proteinnya itu bikin baik untuk kesehatan. Jadi dia biasanya kalau berasal dari hasil tangkap itu misalkan dari hewan-hewan ikan-ikan air laut, bisa juga ikan-ikan yang di hasil budidaya. Nah, utamanya kita masuk ke ikan budidaya yang kita bicarakan hari ini itu pada kelompoknya. Artinya di budidaya itu artinya ada keterlibatan manusia yang ke sana. Selama ini itu kalau di lautan ya kebanyakan overfishing. Kalau misalkan kepiting juga bisa lama-lama habis kalau diambili sampai bayek-bayeknya seperti itu. Bayek-bayek itu artinya larvanya sekarang banyak di Surabaya,
di daerah Waru, Sidoarjo, Iya. Surabaya sudah banyak yang model-model itu makanan yang namanya crispy. Jadi Kriuk-kriuk modelnya gitu ya, Prof, iya ya? kriuk-kriuk ya, Kriuk-kriuk. seperti ikan kecil, terus apa jenengi udang yang kecil, terus apa lagi itu satunya. Itu kan modelnya lama-lama bisa habis kalau tidak dibudidaya atau dikembalikan lagi ke alam gitu. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan biasanya untuk memperbanyak apa jenis reproduksinya itu bisa menggunakan perlakuan, bisa pakai menggunakan hormon yang berasal dari hewan sejenis, bisa juga dari hormon-hormon yang sintetik. Hewan sejenis contoh yang kemarin kita teman-teman dari mahasiswa biologi praktikum di Punten terkait dengan bagaimana cara proses kalau di Punten kemarin itu tentang untuk merangsang stimulasi pemijahan, yaitu bisa reproduksi itu bisa diharapkan dapat benih dari hasil perkawinan alam, bisa juga benih diperoleh dari perkawinan keterlibatan manusia atau artifisial, jadi dengan menggunakan hipofisa ataupun menggunakan kalau di hormon sintetik itu adalah ovaprim. Nah, tidak menutup kemungkinan perlakuan tadi itu bisa digantikan dengan laser puntur. Nah, laser puntur ini sudah saya kembangkan untuk non ikan, terutama di hewan-hewan besar itu sejak tahun 98. Itu dipakai untuk hewan-hewan kaki 4. Jadi misalkan hewan-hewan ruminansia, malah saya juga membantu di kebun binatang untuk merangsang harimau yang kakinya lemes, bisa juga untuk pada kucing, membantu untuk reproduksinya kucing yang selama ini bisa kita rangsang. Ada titik-titik akupuntur yang didapatkan. Nah, titik-titik akupuntur sendiri itu sebetulnya sudah ada petanya. Jadi peta namanya veteriner akupuntur, tapi dasarnya kan pakai jarum. Nah, kita ganti dengan menggunakan laser. Nah, laser itu adalah waktu itu adalah saya ditugasi oleh sekarang mungkin sudah pensiun Profesor Dr. Tatang DRH ya, DRH Tatang bukan Sopan di Tatang Adikara gitu. Jadi dosen pembimbing saya waktu S2, saya itu ditawari, Mas Pungki bisa enggak itu buat alat itu. Saya janji ini kan saya ini kan juga termasuk guru di Petra yang modelnya ngajar-ngajar orang Chinese gitu ya. Jadi modelnya itu apapun harus kita dapat, harus bisa gitu. Harus bisa. Selain itu saya juga waktu itu yang merangsang saya untuk sekolah lebih tinggi lagi itu Prof. Dr. Iskandar Wiryakusumo. Pak Pungki nanti sekolah yang cari yang sulit gitu ya, cari yang jangan mudah-mudah. Akhirnya saya ngambil laser itu, yaitu biofisika laser itu. Luar biasa sekali. Selanjutnya itu tentang mengenai masalah rangsang-rangsang yang bisa asal usulnya mengapa laser puntur itu tadi gitu. Jadi untuk merangsang, jadi laser puntur itu adalah alat gitu, ada alat yang tujuannya itu mengeluarkan sinar inframerah yang bisa diarahkan pada titik akupuntur itu. Nah, titik akupuntur sendiri itu adalah sebetulnya adalah peka rangsang. Jadi tidak semua di dalam tubuh itu tersebar di seluruh permukaan, tapi ada titik tertentu yang sifatnya itu peka rangsang. Jadi apabila kena titiknya itu, maka dia itu rasanya itu kayak bahasa kerennya itu teci, jadi ngilu gitu. Nah, untuk menentukan titik itu pakai namanya akupoint. Nah, itu dulu sudah kita kembangkan akupoint untuk menemukan letak titik itu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan waktu itu saya untuk menemukan titik itu pakai metode trial and error. Gak langsung ketemu titiknya. Titik itu gak langsung saya temukan, selama menemukan itu sekitar 2 tahun baru ketemu titik itu. Jadi titik untuk ikan, titik untuk non ikan apa krustasean itu termasuk temuan saya. Jadi temuan saya itu mungkin di level dunia ya, jadi nggak ada itu. Jadi yang namanya menemukan titik itu gak gampang, soalnya risetnya ya panjang dan lama. Pokoknya coki-coki gitu. Iya, luar biasa sekali. Ternyata penelitian ini tuh memang sangat dibutuhkan ya, Prof ya. Apalagi tentang penemuan kita mencari titik laser ya, titik puntur tadi. Sebenarnya kalau misalkan Prof nih,
ikan, misalkan pada ikan, apakah setiap jenis ikan itu mempunyai titik punktur yang berbeda-beda? Betul. Jadi letak titik reproduksi pada ikan itu spesies spesifik. Spesies spesifik itu antara misalkan paling dekat itu ikan lele sama ikan nila. Jadi letak titiknya itu berbeda. Jadi kalau letak titiknya di ikan nila yang ada sekarang yang baik itu yang nila hitam maupun nila merah itu sama. Jadi titiknya ikan betik sama, ikan gabus itu sama. Terus yang berbeda itu di ikan lele. Ikan lele itu di 2/3 bagian ventral perut gitu ya, di perut tadi itu atau namanya bagian abdominal, satunya lagi itu 1/3. Jadi kalau di ikan yang seperti tadi itu di udang itu di batang mata sebelah kiri. Kalau pada kepiting batang sebelah kiri. Itu seperti itu. Sehingga nanti itu alatnya satu tapi bisa multifungsi. Bisa untuk macam-macam. Berbedanya itu lama waktu rangsang. Jadi untuk ikan nila itu 5 detik, sedangkan kalau ikan lele 15 detik. Apa yang dirangsang adalah titik reproduksi di situ adalah saraf, simpul saraf, perifer. Saya jadi penasaran, Prof. Setelah di laser punktur, terus kemudian dari ikannya itu sendiri akan apa selanjutnya itu terjadi apa yang terjadi? Ditimbulkan jadi begini, semacam jadi apa rangsang gitu, itu bagaimana? Seperti itu. Jadi rangsang di sini memang ada dua. Pertama jadi rangsang tadi itu kan berupa sinar. Sinar itu sifatnya bisa inhibisi dan biostimulasi. Inhibisi itu sinar itu akan masuk ke dalam, terus bisa juga stimulasi. Biostimulasi artinya gini. Sebetulnya secara alamiah yang namanya perkembangan gonad ya seperti itu. Tapi dengan adanya rangsang itu tambah gitu loh. Jadi tidak merusak tapi menjadi biostimulasi. Kalau kita pakai hormon sifatnya merusak. Tapi kalau itu kan tidak ada ketergantungan, nggak ada. Jadi artinya menstimulasi kerja organ itu sehingga mencapai optimal gitu. Contoh misalkan ikan nila gitu ya. Biasanya nila itu kalau memijah, sekarang ini terkait masalah pemijahan. Pemijahan itu perkawinan. Jadi kalau ikan nila itu kawin biasanya kan satu mengeluarkan telur sperma, berhenti dulu. Baru setelah itu nanti kawin lagi, berhenti lagi. Kawin lagi, berhenti lagi, seperti tahapan-tahapan itu. Kita memutus tahapan-tahapan tadi itu sehingga diperpendek. Mengapa bisa diperpendek? Karena telur yang ada di dalam itu matang kabeh, matang semua gitu, rata. Jadi matang gonad itu artinya di dalam telurnya itu oocyte yang mau dilepaskan itu sudah siap untuk dibuahi. Nah demikian juga itu rangsang itu tidak hanya pada yang jantan juga betina. Jadi intinya pada rangsang itu bisa membantu proses pematangan, bisa juga merangsang pemijahan, merangsang kawin itu. Ya. Tapi semuanya itu tidak terlepas dari pakan. Pakan harus berkualitas untuk menjadi daya dorong yang sinkron gini loh. Jadi antara laser sama pakan itu dipadukan sehingga nanti itu bisa sinkron. Artinya proses fitogenesis terkait dengan masalah vitelin atau kuning telur yang ada di dalam yolk tadi itu bisa optimal sehingga dia yang dilepas itu optimal, kawinnya bagus, dirangsang proses pelepasan hormonnya bagus. Nanti proses ovulasinya juga bagus, semuanya menjadi bagus. Sehingga nanti itu bisa menetas menjadi larva yang tahan terhadap lingkungan. Jadi survival rate-nya itu ya, kemampuan daya hidupnya itu bisa sekitar 90%. Berarti ada larva-larva yang mungkin gagal ya Prof ya? Loh jelas. Di antara sekali kawin itu menghasilkan gonad tadi. Betul. Jadi proses pematangan itu kan tadi saya katakan memang ada kelompok-kelompok hewan tertentu, kelompok ovarium yang unsynchronize. Ada juga yang synchronize. Nah, kelompok-kelompok yang tadi itu model-modelnya karena ini ada unsur-unsur pemaksaan, tapi besok saya nggak tahu lagi kalau saya besok terus ditanya sama yang atas itu, ya apa Pak Pungki kok nanti ini ikan ini dibuat memijah cuma sekali pijah gitu loh, kok nggak ngincrit seperti alamiah ya.
ya besok itu bertanggung jawab saya Oh, dengan gitu. yang menciptakan. Jadi modelnya itu, jadi kalau ikan itu nanti modelnya bisa optimal gitu. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang masalah ikan tembian, artinya tembian itu baru sekali memijah, itu sudah kalah dengan yang laser. Jadi laser itu bisa keluar 60-70%, sedangkan yang pada kelompok yang non laser itu cuma 30-40% yang bisa keluar telur, artinya sampai dia hidup sampai menjadi dengan itu. bertahan hidup. Yaitu kelebihan daripada induksi laser dibandingkan induksi hipofisis maupun pakai ovaprim gitu. Ovaprim juga harganya mahal. Kalau laser sekali tembak cuma Rp5.000, satunya lagi sudah Rp340.000 atau Rp350.000. Kan beda jauh dengan induksi laser. Yaitu keuntungan kita kalau menggunakan laser dibandingkan kawin stimulasi hipofisa sama kawin stimulasi pakai ovaprim. Iya. Kalau dari proses penelitian Prof. Pungki ini kan ada beberapa tahapan ya. Entah itu dari ikannya itu sendiri, apakah ada kendala tersendiri dalam mencari mungkin ikannya, karena tadi ada yang namanya krisis tadi. Krisis dari kepiting atau mungkin dari ikannya itu sendiri. Bagaimana Prof? Apakah selama ini ada kendala seperti itu? Jadi sebelum kita menyiapkan induk yang matang, induk yang siap untuk dipijahkan dan seterusnya, itu memang butuh perawatan khusus. Yang biasanya secara alamiah itu antara jantan dan betina itu ya seperti itu, dikumpulkan dalam satu kolam. Nah, sekarang kalau pakai teknologi yang terstimulasi menggunakan laser, induk-induk ini kita pisahkan. Nah, masing-masing induk kita berikan pakan sesuai dengan maunya dia gitu loh. Artinya itu kualitas supaya contoh sperma juga bagus, terus ovum yang dilepas itu juga bagus. Itu kan mengisi kaitannya dengan masalah pakan. Harus disiapkan induk-induk yang benar-benar itu terseleksi. Jadi jangan sampai kita dapat induk yang bencong. Kan ada namanya ada ya Prof ya, seperti itu. Namanya induk hemaprodit itu. Jadi modelnya sama gitu. Tapi tampilannya ternyata semuanya sama, ternyata dia itu selebor. Oh gitu. Jadi jangan sampai. Tapi mungkin gitu itu dari fisik apakah tampak Prof? Apa sama, harus kita kalau genetika kita lihat dahulu, sama, kita harus tapi teliti kalau dalam kita, lab seperti itu? Ya, kalau kita biopsi, kita bedah, ternyata di situ ada dua kelamin gitu. Jadi bisa jantan sama betina. Yaitu yang biasanya gagal kalau dia. Oleh sebab itu perlu sebelum kita menyiapkan induk yang mau dipijakan ada namanya seleksi induk. Jadi induk yang bisa dipijakan itu biasanya usianya sudah minimal 1 tahun. Artinya harus istilah pada manusia itu siap tempur, itu artinya apa itu? Matang secara psikis sama matang reproduksi gitu. Jangan sampai terus kita reproduksinya sudah tapi psikisnya belum. Biasanya kalau punya anak nanti anaknya jadi anak-anakan. Loh, maksudnya gimana Prof? Jadi ibu-ibuan. Ya anak-anakan itu psikis. Jadi anak itu yang terlahir tidak diopeni sama ibunya. Iya, jadi dilepas. Nanti mungkin diajak bekelan atau diajak apa. Bisa seperti ya Prof itu. ya. Ternyata seperti itu memang. Kalau yang namanya induk itu ya seperti itu. Ada yang ditinggal. Jadi biasanya itu pada induk-induk yang nggak bertanggung jawab. Mestinya kalau ikan nila itu kalau sudah dia itu setelah mijah, telur-telur yang sudah dibuahi akan dimasukkan ke dalam mulut dan dipelihara sampai dia itu nanti itu menetas kan gitu. Jadi harusnya seperti itu. Kalau ikan lele seperti itu, kalau ikan tawes apa itu yang gurami ya. Pokoknya semua ikan sudah saya riset semua itu. Iya, sampai tingkah laku memijahnya itu. Jadi tingkah laku memijah itu sudah kita pelajari sudah lama sama semua jenis ikan dan sudah dipakai di mana-mana gitu. Jadi saya itu membantu proses-proses seperti itu ya. Saya jadi penasaran Prof. Kan sudah banyak sekali ikan maupun non ikan yang diriset oleh Prof ya. Nah, seperti itu Prof Pungki di rumah itu apakah membudidaya atau seperti apa? Betul. Karena kan itu membutuhkan banyak seperti itu kan, Prof? Betul. Saya itu kalau di rumah saya sekarang balik lagi jenenge namanya manusia kayak saya itu senengannya memang yo tanaman yo iwak itu depan rumah. Soalnya
sesuai yang di atas itu. Siapa yang mau termasuk sodako itu kayak. Jadi di rumah saya itu ada ikan nila tapi pakai teknologi bioflok. Pakai teknologinya bioflok. Jadi sebetulnya sekarang yang baru-baru itu kan pakai bioflok. Itu semuanya tujuannya pengiritan pakan, pengiritan waktu reproduksi dan seterusnya. Jadi pakai teknik bioflok. Selain pakai induksi laser tadi itu diikuti dengan kolam bioflok, pakan bioflok seperti itu. Pokoknya ikuti semua itu aturannya itu. Jadi kalau modelnya ingin jadi pada tebar tinggi seperti di depan rumah itu, kadang itu kolam 2x3 kedalaman 50 cm itu saya isi 500 ekor. Ikannya ya baik-baik saja, tidak ada yang mati. Karena jadi itu ikan itu cuma untuk dirinya sendiri, tidak melihat temannya gitu. Soalnya kalau lihat temannya, contohnya kalau ada temannya yang lagi cantik didekati gitu. Jadi kalau misalnya ada temannya yang lemah, yang itu yang harus dimatikan ya seperti itu. Teknik bioflok itu enggak seperti itu. Jadi dia itu berdiri sendiri-sendiri untuk dirinya sendiri gitu. Jadi artinya ikan itu kalau waktunya hidup di dalam perairan jadi pendek. Tidak bersentuhan lama. Tapi nggak stres ya, Prof? Ya? Tidak. Maksudnya kan sendiri individu. Ya asalnya itu. Karena harus ditambahi dengan aerasi. Jadi di teknik bioflok itu untuk menyiapkan induk itu harus ada aerasinya. Kecuali pada ikan-ikan tertentu seperti ikan lele ya bisa dikurangi lah jumlahnya. Nanti kan dilihat juga tentang kepadatkan biofloknya. Kalau biofloknya sudah tinggi tinggal mengurangi jumlah air itu sekitar 1/3 bagian untuk kolamnya. Jadi intinya induk itu bisa kita persiapkan lebih dulu sebelum induk itu dibijakkan. Jadi inti daripada mengapa kita itu pakai itu tadi ya induk yang disiapkan untuk dibijakkan harus kondisinya prima gitu. Soalnya diharapkan kita itu harus istilah induk itu induk lele, induk apa itu sudah punya kayak catatan gitu. Jadi jenis induk ini itu mesti berkualitas, itu kudu ada catatannya gitu. Jadi misalkan lele apa gitu yang matahari atau dari lele dumbo, sekarang kan banyak dumbo macam-macam. Nila juga sekarang yang dikembangkan nila kekar. Itu yang dikembangkan oleh teman saya yang di Pasuruan itu. Jadi modelnya itu kita dapat induk-induk yang tidak lama tinggal di dalam air. Soalnya air itu mesti isinya itu adalah mikroba. Kita tahu sendiri pakan itu yang diambil diserap 25%, 75% limbah. Jadi baik feses maupun urinya ikan, sisa pakan itu masuk saja di perairan. Sehingga perairan itu mesti sering-sering diganti airnya. Tapi pakai teknologi bioflok yang disinkronisasi dengan laser ini semakin baik gitu. Tapi kalau seperti itu apakah mempengaruhi dari kandungan protein atau kandungan nutrisi dari ikan itu sendiri ya, Prof ya? Otomatis. Jadi kalau kandungan nutrisi dan seterusnya itu tadi memang kita tahu sendiri. Jadi ikan itu kan ada yang ikan dibesarkan dengan modelnya pakan-pakan ala kadarnya, artinya itu yang di pasaran murah seperti itu. Ada pakan-pakan yang dikhususkan untuk induk. Nah sekarang tujuannya untuk apa? Produksi benih ya mesti untuk induk dibaiki dulu. Tapi kalau untuk konsumsi biasanya juga seperti itu juga sama juga pakan harus berkualitas. Nah untuk menaikkan nilai tadi, nilai nutrisinya pakan itu biasanya ditambah dengan teknik bioflok tadi, diberikan kayak bakteri-bakteri khusus gitu ya, misalkan bisa pakai Lactobacillus lactis, bisa juga pakai Saccharomyces itu dicampurkan di dalam pakan. Nah pakannya itu akan diurai dalam bentuk dari kompleks menjadi sederhana sehingga mudah diserap oleh usus daripada sistem pencernaan pada ikan. Itu yang menarik. Jadi sebetulnya yang sekarang ini menjadi permasalahan di budidaya ikan itu pakan yang diberikan ala kadarnya sehingga lama untuk mencapai besar yang diinginkan. Tapi kalau pakai teknologi dengan bantuan mikroba tadi itu tadi ya biasanya ikan-ikan organik seperti itu rasanya lebih enak. Enak karena kita tahu sendiri kalau kita pakan itu sudah diurai dari kompleks menjadi sederhana, asam-asam amino yang dihasilkan itu mudah diserap oleh tubuh. Oleh tubuh ya. Kalau bakteri yang mati, kalau sifatnya tadi anaerobik menjadi aerobik kan mati. Jadi protein sel tunggal yang mudah diserap oleh epitel usus ikan. Ya, baik Prof. Kembali lagi ke alat laser punktur.
apakah dari alat ini Profesor kan membuat nih Nggih. alat laser dari Nggih. laser punkturnya. Nggih. Nah, diproduksinya hanya untuk Profesor saja atau pernah mungkin Nggih. diperjualbelikan karena kan sangat bermanfaat sekali Nggih, sepertinya nggih. untuk budidaya ikan di Indonesia ini. Iya. Masanya itu sudah habis sampai sekarang itu. Dulu itu kan saya memang seru-serunya dapat duit itu ya di laser itu. Jadi saya itu main mulai tahun 98 sampai 2003 itu kita dapat rupiah sampai 3M. Luar Dodolan biasa laser, iya. sekali. Dodolan Dari laser seluruh punktur, Indonesia. Iya. iya. Jadi dodolan laser seluruh Indonesia. Yang paling banyak itu di mana itu Balitbang apa itu di pusat sana di Jakarta. Dipatenkan ya Prof ya? Tidak saya paten, saya bisa ngurusi patennya sendiri. Soalnya kalau itu alat itu dibuka mesti terbakar. Modelnya kayak Mission Impossible itu. Jadi kalau salah buka terbakar sudah. Enak itu aja. Sekarang orang Indonesia pinter semua, pinter jiplak artinya. Lah itu yang Jadi, kita iya, model bahaya. tidak seperti itu. Jadi saya alatnya itu saya buat sendiri, diperuntukkan untuk orang yang ingin gitu. Yang memang nanti, membutuhkan, iya, Prof, dan ya. orang yang membutuhkan itu nanti saya latih dulu sebelum alat dilepas. Kalau belum ada bukti ya jangan dibeli gitu loh. Jadi sudah ada buktinya. Kan mungkin gitu ya. Iya. Prof, ya? Atau salah Soalnya dalam kadang-kadang itu penggunaannya gini loh, mungkin. kadang-kadang sudah diinduksi laser punya saya kok enggak gini. Nah, dia enggak ngikuti SOP-nya gitu. SOP-nya kan misalkan kalau ikan kan harus modelnya harus disehatkan dulu, tidak boleh berpenyakit, tidak boleh keturunan yang nantinya jelek dan seterusnya. Dia punya prestasi dulu baru diinduksi oleh laser. Jadi laser itu termasuk alat terangsang untuk pelepasan hormon dan mempercepat pemisahan. Seperti Jadi intinya laser itu sampai sekarang kita masih produk, tapi biasanya banyak untuk pembudidaya ikan. Dan harganya mungkin mau saya murahkan itu, gitu. bisa laris manis. Ya. Ini sekalian promosi sepertinya ya Prof Pungki ini. Baik Prof. Teknologi laser punktur untuk pengembangan produksi ikan dan non ikan. Ini tadi kan banyak yang ini ya, kita itu membahasnya tentang produksi yang ikan saja. Selain udang mungkin yang dari kelas Crutatacea ada lagi Prof mungkin? Apakah juga dibudidayakan di rumah Prof? Oh enggak. Soalnya kalau misalkan kalau kepiting kan di airnya harus air payung. Nah itu sudah saya cobakan di daerah Gresik ya, sama di daerah Semarang, di Dinas Perikanan Semarang itu sudah dulu. Jadi untuk merangsang pematangan gonat pada kepiting. Nah kepiting-kepiting yang sudah matang itu nanti kita kembalikan lagi ke hutan bako, ke perairan bako tadi itu, sehingga dia nanti bisa menghasilkan benih apa itu kepiting. Tapi permasalahannya sekarang ini benih-benih kepiting yang kecil-kecil itu diambili malahan. Kalau sudah dapat diambili, enak dijual gitu loh daripada harus membesarkan itu. Berdampak nggak Prof seperti itu? Lama-lama habis, lama-lama kepiting itu lama-lama habis. Nggak tahu nanti gantinya apa, kepiting ganti cuyu. Yuyu sepertinya ya. Baik Prof. Sangat banyak sekali sebenarnya untuk penelitian tentang topik yang diambil oleh Profesor ini. Mungkin diberikan dong Prof motivasi khusus untuk dosen-dosen muda seperti kami yang nantinya sebagai penerus, khususnya untuk Adibuana, meneruskan jejak Profesor mungkin ya. Amin. Dan saya sendiri juga saya amini seperti itu. Yang sekarang itu mungkin proses penelitian banyak kendala, kemudian putus asa, nggak ngurus aku seperti itu. Dari mengurus Java pun juga seperti itu ya Prof ya. Mungkin motivasi dari Profesor Pungki bagaimana? Jadi begini, memang yang kadung lamar jadi dosen ya langsung diprofesionalkan sekali. Sehingga dosen-dosen itu kalau ingin modelnya ngikuti jejak gitu, modelnya harus punya karya-karya yang unik. Unik itu artinya tidak sama dengan yang lain-lain gitu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sama ya? Dicoba saja nanti masukkan permasalahan gitu ya, atau yang punya idenya apa, dimasukkan langsung ke Google Scholar.
nanti dimasukkan sudah berapa judul yang ada sama dengan apa jenenge itu, dengan yang akan mau kita diteliti itu. Nah, nanti kalau sudah didapatkan sama, ya jangan mengambil itu, cari yang harus apa jenenge tadi itu yang berbeda dengan yang ada di Google Scholar yang sudah diriset oleh teman-teman researcher yang ada di Indonesia maupun dunia gitu. Nah, itu kalau sudah nemukan yang unik, ya itu ya ada terus dikembangkan. Sampai jangan terus ganti-ganti gitu. Tujuannya jadi dosen itu cari duit tok, jadi modelnya mari dapat ini nanti loncat lagi. Terus akhirnya kalau dicari misalkan Ibu Anissa itu nanti spesifikasinya di mana nggak bisa ketahuan. Karena loncat-loncat ya. Iya, loncat-loncat tadi itu. Sehingga kalau nggak punya unik tadi itu ya sulit. Kalau Pungki laser putur ketemu pasti. Ketemu laser mesti Pungki gitu loh. Ya itu yang maksud saya seperti itu. Jadi teman-teman dosen. Tapi sekarang kalau nggak salah perkembangan yang baru, saya dengar-dengar itu sudah tidak model seperti itu lagi. Mungkin namanya bisa cara-caranya misalnya bisa riset kolaboratif itu sekarang modelnya itu. Jadi bisa lintas perguruan tinggi. Jadi supaya kita tidak modelnya kata dalam tempurung ya, artinya ya, seperti nggak seperti rempeyek gitu. Jadi model itu artinya itu riset itu supaya kita bisa lintas perguruan tinggi. Lintas perguruan tinggi itu kita tahu bahwa ada kespesifikan nanti dicari digabungkan seperti itu. Sekarang modelnya itu kok riset kolaboratif. Oke. Kalau biyen zaman saya harus istilah sekarang itu namanya apa? Linearitas ya, linearitas. Sama terus apa lagi? Satunya lagi itu. Pokoknya intinya di dalam riset itu Ibu harus menemukan namanya apa namanya itu kebaruan atau namanya novelty, yaitu wis ikut tok. Lah kalau sudah itu aman. Jadi misalkan Ibu itu sudah dibangun, kalau di fakultas itu kan mesti ada namanya roadmap. Roadmap risetnya itu. Dan setiap dosen itu kan sudah tahu ya. Jadi misalkan Ibu apa tentang apa. Ya sudah, jangan pindah-pindah. Itu biasanya kalau sudah tidak pindah-pindah itu kalau sudah masuk ke lektor kepala. Kalau sudah lektor kepala nanti ada bunyi kepakaran. Jadi kepakaran Bu Anissa tentang metode matematika apa gitu ya, sudah itu aja langsung didalamin, mesti jadi profesor. Insya Allah. Amin, Prof. Jadi modelnya seperti itu. Ini ya trik-trik jitu untuk kita sebagai dosen muda ini sekaligus motivasi tersendiri untuk bisa meraih gelar profesor itu seperti itu. Insya Allah. Amin. Baik, demikian diskusi singkat kita hari ini. Terima kasih Prof. Pungki sudah memberikan waktu dan kesempatannya sehingga kami bisa sharing khususnya tentang penelitian Prof atau mungkin trik-trik untuk kami dosen muda untuk segera ke profesor seperti Prof. Pungki. Amin. Baik pemirsa dimanapun berada, untuk acara pada siang hari ini kita akhiri. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran para pemirsa sekalian dalam live Lab Terpadu Unipa Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.